Jadi KSSK itu bukan 4 lembaga sebetulnya, 4 orang. Iya. Jadi kadang orang sering lupa tuh, KSSK itu bukan 4 lembaga, 4 orang. Kita sebetulnya belum membahas peran Kang Denny waktu krisis moneter nih. Waktu itu kan Kang Denny masih muda belia sekali gitu. Dan harus menghadapi situasi yang luar biasa. Saya ingat betul Kang, waktu krisis moneter itu saya awal-awal baru diangkat jadi Direktur APBN. Dan itu saya harus menghadapi orang Bank Dunia, orang IMF, minimal itu 3 bulan sekali. Mereka melakukan monitoring dan evaluasi, dan pertanyaannya itu macam-macam gitu ya. Salah satu pertanyaan yang saya sekarang masih ingat, dan alhamdulillah kita bisa melakukan perbaikan, dia tanya gini, Marwanto, how much money do you have now? Karena saya Direktur APBN kan, dia taunya saya juga tahu gitu loh. Padahal waktu itu kan di Perbendara waktu itu masih Dirjen Jenderal Anggaran gitu ya. Itu uang itu kan disimpannya di KPPN. Dan KPPN itu punya brankas yang gede-gede. Dan informasi itu kan sangat rahasia. Jangankan uang seperti itu, ditanya berapa pendapatan aja, berapa pendapatan hari ini saja, mungkin juga nggak tahu gitu, karena datanya kan perlu proses panjang. Dan itu saya memerlukan waktu kurang lebih 3-4 hari untuk menanyakan ke anggaran, dan anggaran itu kirim warkat ya ke semua KPPN untuk menyampaikan berapa saldo yang ada di brankas itu. Dan itu perlu waktu 4 hari. Nah, kita alhamdulillah sekarang sudah punya SPAN dan saya terlibat di situ. Sekarang kan Menteri Keuangan tinggal mencet ceklik, sudah tahu berapa uangnya. Nah, jadi ada peristiwa-peristiwa di krisis moneter itu yang menjadikan kita menjadi lebih cepat bergerak dan berubah. Gitu ya. Tapi di sektor perbankan bagaimana? Saya kira jauh lebih rumit daripada fiskal masalahnya. Iya. Jadi memang yang menjadi tantangan waktu itu adalah pemerintah diminta atau diwajibkan by undang-undang terlibat di dalam penanganan permasalahan sektor keuangan yang mayoritas adalah perbankan, yang besar perbankan. Sementara secara kapasitas kelembagaan kita tidak didesain untuk itu. Apalagi sekarang misalnya. Sekarang kalau Menteri Keuangan sebagai anggota Ketua KSSK harus membuat decision terkait bagaimana menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank. Kan di Kementerian Keuangan sekarang tidak ada tuh lembaga yang secara day to day mengamati bagaimana kinerja bank secara individual ya, bank besar dan individual. Paling kan hanya secara makro aja, itu pun berdasarkan data dari otoritas perbankan. Nah, ini menjadi suatu tantangan buat Menteri Keuangan. Sehingga tadi forum yang namanya KSSK itu menjadi sangat penting untuk Menteri Keuangan bisa mendapatkan informasi agar bisa membuat decision yang terbaik dengan mengoptimalkan tentunya kerjasama tidak hanya di puncak pimpinan, tapi juga sampai di level teknis. Kan tentunya yang dapur itu kan sebetulnya di level teknis. Makanya ini sangat penting peran dari Sekretariat KSSK, yang saya termasuk yang awal-awal mendirikan di situ gitu ya, sebagai wadah untuk bisa mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dari 4 lembaga ini agar bisa dipakai oleh 4 anggota KSSK, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Komisioner OJK dan Ketua Komisioner LPS untuk bisa ambil decision. Jadi KSSK itu bukan 4 lembaga sebetulnya, 4 orang. Iya. Jadi kadang orang sering lupa tuh, KSSK itu bukan 4 lembaga, 4 orang. By undang-undang siapa? Yaitu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Komisioner OJK dan LPS. Nah, supaya 4 orang ini bisa bekerja, dibuatlah Sekretariat KSSK, di mana situ ada perwakilan dari 4 lembaga ini supaya kita bisa lebih smooth dalam mengkoordinasikan tidak hanya
pengumpulan data informasi, tapi juga nanti koordinasi sisi kebijakannya. Iya, iya, iya. Oh, di undang-undangnya itu ya Pak, menteri ya Pak ya? Menteri. Bukan lembaga, bukan Kementerian Keuangan, bukan gitu ya? Ya. Oke ya. Tapi suka nggak suka, karena menterinya Menteri Keuangan harus ada orang yang mensupport beliau. Demikian juga BI, LPS, dan OJK. Gitu ya. Jadi nampaknya memang krisis moneter saat itu menjadikan kita di Indonesia memiliki kewajiban dari sektor perbankan yang ambruk waktu itu yang cukup besar. Tapi pada saat yang sama itu menjadikan kita melangkah pada praktek-praktek best practices ya untuk menyelamatkan sistem keuangan sebuah negara gitu ya. Ya, jadi kalau dari sisi infrastruktur kita justru sekarang kita ini adalah yang paling lengkap. Dari sisi net tadi ya, ada financial safety net atau jaring pengaman sektor keuangan itu kita sudah yang lengkap gitu. Banyak negara yang mungkin tidak punya salah satunya. Let's say contohnya misalnya Australia. Australia ada bank sentralnya, ada APRA-nya sebagai pengawas sektor keuangannya, ada treasury-nya, tapi dia nggak punya LPS. Jadi kalau ada penjaminan simpanan, siapa yang ngejamin? Dana APBN. Dana APBN-nya Australia gitu. Jadi kita termasuk lengkap. Atau ada juga banyak juga negara yang antara pengawas perbankan dengan moneternya masih satu tempat. Itu kan tentu pilihan masing-masing lembaga ya. Tapi kita memilih untuk berbeda. Tadi sebetulnya yang saya tergelitik dengan pertanyaan Pak Marwanto, memang waktu itu perbankan ketika Senturi ya masih di BI, dan ide untuk pembuatan lembaga pengawas perbankan yang terpisah itu sudah agak kurang populer waktu itu, ya kan? Tapi karena gara-gara kasus Senturi itu yang kemudian memantik lagi ide terutama dari DPR, oh jangan-jangan nih memang perlu dipisah supaya clear gitu ya pembagian tugas dan wewenang antara otoritas pengawas perbankan dengan otoritas moneter. Karena secara nature ini nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, kalau pengawas perbankan kan dia akan cenderung ingin menyelamatkan banknya. Betul. Karena kalau sampai itu kan dia kehilangan bisa terganggu reputasinya. Di sisi lain, otoritas moneter dia nggak mau terekspos risiko kehilangan uang, sehingga ada kecenderungan untuk tidak memberikan bantuan. Ya. Nah, ini yang memang untuk bisa lebih clear, maka di Indonesia kita membuat keputusan untuk dipisahkan antar pengawasan lembaga keuangan dengan otoritas moneter. Dan ternyata di sini awalnya dulu hanya LPP. Jadi kalau Bapak lihat di Undang-Undang LPS itu namanya lembaga pengawas perbankan, gitu. Hanya perbankan saja. Tapi kemudian kita dengan belajar dari beberapa kasus, bank global, bank senturi segala macam, ternyata kita perlu pengawasan sektor keuangan yang dalam satu atap gitu ya, supaya tidak ada loophole yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya di kasus bank global atau kasusnya bank senturi, ketika dia diawasi oleh pengawas perbankan, mana uang kamu diinvestasikan? Dia bilang, oh saya diinvestasikan di instrumen pasar modal, misalnya reksadana atau apa gitu. Ada nih ininya bukti-bukti kepemilikannya. Ternyata itu adalah instrumen yang tidak terdaftar di pasar modal. Jadi ketika OJK waktu itu pas Bapak meriksa, oh tidak ada tuh di balance sheet-nya si manajer investasi atau jadi ini uangnya kemana nih? Nah itu yang kejadian di Senturi, waktu bank global ada uang yang diambil oleh pemiliknya, tapi seolah-olah diinvestasikan itu menjadi salah satu pertimbangan bagaimana kita bisa memiliki pengawasan yang lebih terintegrasi supaya mengurangi potensi kejadian seperti itu. Dan pertimbangan lain juga untuk mengurangi resiko adanya istilahnya itu regulatory arbitrage. Jadi misalnya ada suatu sektor yang bermasalah, NPL-nya atau kredit macetnya tinggi, kemudian pengawas perbankan bilang stop dulu, sektor ini jangan dikasih kredit karena potensinya berisiko besar. Tapi nanti misalnya dari lembaga keuangan leasing company, karena aturnya beda, dia masih lulus nih, masih bisa. Jadi bisa aja bank
udah duitnya saya salurkan ke si leasing company company untuk aja. membiayai ini. Nah itu yang kalau tidak dalam satu atap ini ada potensi orang memanfaatkan perbedaan peraturan ini untuk bisa mengambil keuntungan. Iya, iya. Kang Denny, saya kira pembentukan OJK dulu kan pro and con gitu ya. Itu saya kira waktu Kang Denny ambil S3 itu di Australia. Dan ada seorang tokoh yang monumental yang waktunya tidak setuju tapi kemudian akhirnya setuju gitu ya. Nggak perlu kita sebut tapi Kang Denny tahu. Nah, itu pro and con itu kan kemudian belajar dari pengalaman best practice negara lain. Ada beberapa negara yang sebetulnya pembentukan OJK, semacam OJK, itu ada yang berkembang baik, tapi kemudian ada yang kemudian dievaluasi dan ternyata harus digabung kembali dengan the central bank mereka gitu ya. Kalau roughly ya negara-negara di dunia ini Kang Denny ya, lebih banyak yang digabung atau dipisah ya Kang ya kira-kira? Iya. Kalau tidak salah saya datanya itu sebetulnya masih lebih banyak yang digabungkan ya. Betul. Jadi misalnya waktu kita bikin Indonesia, kita mengacu kepada Inggris, UK dan Australia. Itu dua-duanya sudah dipecah waktu itu sebagai Pak Marwanto. Tetapi di Australia ternyata berjalan bagus itu ya. APRA sama RBA itu terpisah dan sampai sekarang tidak pernah ada krisis perbankan di Australia. Tetapi kalau yang kasusnya Pak Marwanto itu terjadi di Inggris. Jadi di Inggris sudah dipisah, tapi kemudian ada masalah waktu itu namanya terkait dengan Northern Rock Bank ya. Itu ada sama kayak Century itu. Bank kecil tetapi karena awalnya hanya permasalahan likuiditas, tetapi karena masing-masing tadi antara pengawas bank sama central banknya lambat ambil decision, ini mau dikasih pinjaman atau enggak gitu. BI-nya central banknya waktu itu nggak mau gitu ya. Akhirnya bank ini si Northern Rock ini dari awalnya hanya masalah likuiditas, akhirnya menjadi masalah solvabilitas dan menyeret bank-bank yang lain yang sejenis. Dari situ kemudian pemerintah yang baru di UK dan janji politiknya kalau saya terpilih ini akan gabung lagi dan menang dia gabung lagi. kita belum ada yang janji itu ya Pak ya. Saya kira memang pro and con-nya itu juga ada karena kan situasi sangat dinamis bergerak ya. Pasti saja ada yang kadang-kadang berpihak pada yang masing-masing dipisah seperti sekarang. Kadang-kadang juga ada keputusan yang memang lebih enak koordinasi pada saat digabung gitu ya. Jadi ya memang pro and con itu yang sekarang harus kita jaga betul ya Pak ya, karena itu berpisah, masing-masing hak dan kewajibannya harus dijalankan dengan benar ya Pak ya. Oke. Kang Denny, kemudian kalau bisa sharing kepada anak-anak muda ini, Kang Denny. Pada saat Kang Denny ambil S3 itu kan gak mudah ya gitu ya.